Sunan Kalijogo. Sejarah singkat Sunan Kalijogo. Sunan Kali adalah panggilan pendek dari Sunan Kalijogo. Setelah Syekh Siti Jenar kembali ke hadirat, maka praktis yang menjadi penghubung antara pandangan Islam dan Jawa adalah Sunan Kalijogo. Nama kecilnya Raden Syahid merupakan wali songo yang amat populer di tanah Jawa. Namun, tak banyak orang yang tahu tentang ajaran yang dibawanya. Umumnya, orang mengenal ajarannya lewat kidung atau tembang. Di antaranya, tembang Lir-Ilir yang biasa dinyanyikan anak-anak SD di Jawa. Cerita ini berkisah tentang Sunan Kalijogo yang sudah banyak orang yang menulis cerita tentang dia. Justru yang ingin dikemukakan dalam cerita ini adalah kupasan tentang ajaran dan kemakrifatannya. Hanya saja, agar pemirsa tidak kehilangan jejak, saya akan ceritakan kembali secara ringkas kisah tentang Sunan Kalijaga dalam bab ini. Ia adalah putra seorang adipati. Adipati Tuban, Tumenggung, Wilotiktong. Tentu saja kedudukannya adipati di zaman itu sama sekali berbeda dengan jabatan bupati atau residen di zaman sekarang. Kekuasaan adipati itu sama dengan raja, tetapi di bawah kekuasaan maharaja. Kadipaten Tuban waktu itu berada di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit. Sementara Tumenggung Wilotiktong, yang disebut juga sebagai Arya Tejo IV, merupakan keturunan Arya Tejo III, Arya Tejo II, dan berbangkal pada Arya Tejo I. Sedangkan Arya Tejo I adalah putra dari Arya Adikoro atau Ronggo Lawe. Yang terakhir ini adalah satu pendiri Majapahit. Ketika Raden Syahid lahir di bumi Tuban, keadaan Majapahit mulai surut. Beban upeti di kadipaten terhadap pemerintahan pusat semakin besar, sehingga masa remaja Raden Syahid dipenuhi dengan keprihatinan. Lebih-lebih ketika Tuban dilanda musim kemarau panjang, gelora jiwa pemuda Syahid tak tertahan. Nafas panjang dihelanya, dan dia bertanya kepada ayahanda, mengapa rakyat Kadipaten Tuban yang sudah hidup sengsara dibuat lebih menderita, Ramanda? Tentu saja sang ayah menjadi merah mukanya. Dalam hal ini sang ayah merasa tidak bisa berbuat apa-apa, karena ia hanya seorang raja bawahan. Mirip dengan situasi sekarang, banyak orang yang prihatin tetapi tidak berbuat apa-apa. Sebaliknya, banyak elit yang ketahuan berbuat salah, bahkan terbukti secara hukum, tetapi dengan enteng menyatakan kepada khalayak ramai bahwa dirinya tak bersalah. Raden Syahid akhirnya memilih menjadi maling celuring. Mula-mula dia bongkar gudang kadipaten. Dia ambil bahan makanan dan dibagi-bagikan kepada orang yang memerlukannya dengan cara diam-diam. Penerimaan bahan makanan tak pernah tahu siapa orangnya yang memberikan bahan makanan itu. Namun, lewat intaian para penjaga keamanan kadipaten, akhirnya Raden Syahid tertangkap basah. Dia dibawa dan dihadapkan kepada Adipati Tumenggung Wilotiktong. Sungguh malu sang ayahanda. Keluarga Adipati merasa tercoreng dengan tindakan putranya.
diusirnya sang putra dari istana Kadipaten. Pengusiran itu tidak membuat jera Raden Syahid. Dia malah melakukan perampokan dan pembegalan terhadap orang-orang kaya di Kadipaten Tuban. Namun, hasilnya tetap dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Akhirnya dia tertangkap lagi. Kali ini dia diusir adipati dari wilayah Kadipaten. Tiada ampun lagi bila tertangkap di Kadipaten Tuban, maka Raden Syahid bisa keluar Kadipaten Tuban. Ia melangkahkan kakinya entah kemana. Yang jelas ia tak menghentikan perbuatan maling celuringnya. Sampai suatu hari di hutan Jatiwangi, ia melihat seorang laki-laki tua yang bernama Sunan Bonang. Tetapi dia tidak kenal siapa sebenarnya Sunan Bonang itu. Karena itu, wali tua itu pun hendak dimangsanya jua. Pikirannya ada orang kaya yang bisa dibegal. Dengan kepandaian pencak silatnya, Sunan Bonang dilumpuhkan. Sunan diminta menyerahkan begal yang dibawanya, termasuk tongkatnya yang tampak berkilauan. Tentu saja Sunan tidak mau menyerahkan hak miliknya. Lalu Raden Syahid berkata keras untuk menekan Sunan, sambil mengutarakan tujuannya bahwa perbuatannya merampok itu untuk menolong mereka yang miskin. Pertemuannya dengan Sunan Bonang itulah yang membuat Raden Syahid tercerahkan hidupnya. Ia akhirnya menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya itu, meski tampak mulia, tetapi tetap merupakan jalan yang salah. Akhirnya, ia menyatakan diri untuk berguru kepada Sunan Bonang. Dengan demikian, Sunan Bonang merupakan guru spiritual yang pertama bagi Raden Syahid. Sunan Bonang menerima Raden Syahid sebagai muridnya. Joko Syahid diperintah untuk tetap berada di tepi sungai sampai sang Sunan kembali menemuinya. Tiada terasa telah bertahun-tahun Joko Syahid menunggu dengan setia kedatangan Sunan Bonang. Dia tetap setia bermeditasi di pinggir sungai atau kali. Ia sebuah kepatuhan dalam ajaran ma'rifat. Sikap tunduk dalam berguru spiritual bukan teori yang dipelajari, melainkan mujahadah, berjuang untuk mengalami kebenaran. Dalam salah satu cerita, masa penantian Joko Syahid atau Raden Syahid ini dikisahkan bahwa dia menunggu dengan duduk bersemedi di pinggir kali dengan khusyuk hingga rerumputan dan semak menutupi tubuhnya. Karena itu, ketika Sunan Bonang hendak menemuinya, mengalami kesulitan. Dengan penuh waspada, akhirnya Sunan mampu menemukannya. Pada tahap berikutnya, Sunan menggembleng Raden Syahid untuk mewariskan ilmu-ilmu agama dan spiritual kepadanya. Singkat cerita, Raden Syahid mampu mewarisi ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Sunan Bonang. Setelah itu, Raden Syahid masih berguru kepada beberapa orang wali, yaitu kepada Sunan Ampel dan Sunan Giri. Dia juga berguru ke Pasai dan berdakwah di wilayah Semenanjung Malaya hingga wilayah Patani di Thailand Selatan. Dalam hikayat Patani, Raden Syahid dikenal juga sebagai seorang yang tabib, bahkan mengobati Raja Patani yang sakit berat hingga sembuh. Di wilayah tersebut, Raden Syahid dikenal dengan nama Syekh Syahid. Dia juga dikenal sebagai Syekh Malaya. Iya, boleh jadi nama Syekh Malaya merupakan panggilan bagi Sunan Kalijogo yang pernah menjadi juru dakwah di wilayah Malaya. Dalam Hasanah Ma'rifat Jawa, gelar Syekh Malaya itu berasal dari Jawa. Kata Malaya berasal dari kata ma, laya, yang artinya mematikan diri.
Dia telah mengalami mati sajroning urip, merasakan mati dalam hidup ini. Dengan menghayati kematian dalam hidup, seseorang akan mengetahui hakikat hidup. Tanpa merasakan kematian dalam hidup, kita hanya bisa mencicipi kulit alam semesta ini. Setelah beberapa tahun berburu di Pasai dan berdakwah di wilayah Malaya dan Patani, Raden Said kembali ke Jawa. Sekembalinya di tanah Jawa, Raden Said atau Syekh Said atau Syekh Malaya diangkat menjadi anggota Wali Songo, 9 pemuka dan penyebar agama Islam di Jawa. Dalam beberapa kepustakaan, Wali Songo juga dikenal dengan Wali Sono. Para penguasa wilayah dalam penyebaran agama Islam itu di Jawa. Berdasarkan informasi tak tertulis, kata Wali Songo berasal dari kata Wali Songo. Kata Songo berasal dari agama Buddha, tetapi dalam Wali Songo, kata tersebut diartikan sebagai kumpulan orang-orang yang mendapat pengajaran langsung dari Allah untuk mengajarkan Islam dengan benar. Ada juga yang mengartikan Wali Songo sebagai kumpulan majelis ulama penyebar agama Islam di tanah Jawa, dan mereka amat tinggi ilmu. Pada dasarnya, Wali Songo merupakan suatu lembaga dakwah Islam yang beranggotakan 8 orang wali dan digantikan secara periodik bila ada anggota yang meninggal atau kembali ke negeri asalnya. Nah, Raden Said diangkat menjadi anggota Wali Songo pada periode 3, menggantikan Syekh Subakir yang kembali ke Persia sebagai salah satu anggota Wali Songo. Raden Said dikenal dengan sebutan Sunan Kalijogo, orang yang menjaga kali atau sungai. Memang ada penulis yang mengartikan sebagai Hodi. Alasannya, Kalijogo dianggap sebagai pelafalan dari Hodi zakat. Dari segi pengucapan bisa dibenarkan, tetapi tidak ada alasan pelafalan ini jika hanya ditujukan kepada Raden Said. Mengapa? Karena semua wali dipandang sebagai orang suci, sebagai hakim agama yang suci. Sunan Kalijogo mempunyai peranan yang amat penting dalam penyebaran agama Islam di Jawa. Selain Syekh Siti Jenar, hanya beliau yang aktif menyebarkan agama Islam dengan menggunakan kultur Jawa sebagai medianya. Sunan Kalijogo adalah nama yang akrab di kalangan Islam Jawa. Dan dari berbagai kisah disebutkan bahwa Sunan Kalijogo dan Syekh Siti Jenar merupakan murid-murid Sunan Bonang. Dalam buku Syekh Siti Jenar, sengaja nama Sunan Kalijogo tidak saya angkat di situ. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekeliruan pandangan terhadap Sunan Kalijogo. Karena ada penulis yang mempertentangkan Sunan Kalijogo dengan Syekh Siti Jenar. Sunan Kalijogo dianggap sebagai orang yang melakukan hukuman mati terhadap Syekh Siti Jenar. Tentu saja hal itu tidak benar. Pangeran Panggung, putra Sunan Kalijogo sendiri, merupakan salah seorang murid Syekh Siti Jenar. Dan di kemudian hari, Joko Tingkir yang putra Kebu Kenongo atau Ki Ageng Pengging itu dididik oleh Sunan Kalijogo. Jadi, berdasarkan adat Jawa, tata krama Jawa, hal itu tidak mungkin terjadi. Apalagi hubungan Syekh Siti Jenar dan Sunan Kalijogo berada dalam kewalian, bukan dalam relasi kekuasaan. Ki Pemanahan, Ki Panjawi, Ki Juru Mertani dididik Sunan Kalijogo. Padahal orang-orang tua mereka adalah didikan Syekh Siti Jenar. Di kemudian hari, mereka justru membantu Sultan Hadiwijaya untuk mengalahkan murid Sunan Kudus. Kalau Sunan Kalijaga yang melakukan hukuman mati terhadap Syekh Siti Jenar, tentunya dia akan sangat berhati-hati terhadap anak cucu Ki Ageng Pengging, bukan malah mendidik dan mendekatkan hubungan antara Joko Tingkir dengan Sultan Trenggono. Itu terlalu beresiko.
terlalu berbahaya. Ingat, menabur dendam sulit dilupakan. Nyatanya, Sultan justru mengambil menantu Joko Tingkir dan menerima ajaran Siti Jenar dan Kalijogo yang masih berkedudukan wali di masa Sultan Trenggono malah mengajarkan ilmu kepada Joko Tingkir yang kelak menjadi raja bergelar Sultan Hadiwijaya. Dalam kasus penghakiman terhadap Syekh Siti Jenar, justru Sunan Kalijogo memilih diam. Itulah kearifannya. Dia arif nan bijaksana. Karena itu, dia tidak mau menghakimi orang yang tidak berbuat pidana. Sunan Kalijogo tidak ingin terjebak dalam politik, meski di belakang hari memiliki peranan utama dalam politik. Tetapi, dia tetap memilih cara pengembangan agama Islam melalui budaya yang ada. Dalam kisah kewalian, Sunan Kalijogo dikenal orang yang menciptakan pakaian takruk. Tembang-tembang Jawa. Tembang-tembang Jawa, seni memperingati Maulud Nabi yang lebih dikenal dengan sebutan grebek Maulud. Upacara sekaten. Upacara sekaten yang dilakukan setiap tahun untuk mengajak orang Jawa masuk Islam adalah ciptaannya. Salah satu karya besarnya Sunan Kalijogo adalah menciptakan bentuk ukiran wayang kulit dari bentuk manusia menjadi bentuk kreasi baru yang mirip karikatur. Misalnya, orang yang menghadap ke depan diukir dengan letak bahu di depan dan di belakang. Tangan wayang kulit dibuat panjang hingga menyentuh kakinya. Bahkan, meski menghadap ke depan, matanya dibuat tampak utuh. Tembang-tembang yang diciptakan Sunan Kalijogo sebenarnya merupakan ajaran makrifat, ajaran mistis dalam agama Islam. Meski banyak tembang yang telah diciptakan, tetapi hanya tembang lir-ilir yang dikenal oleh masyarakat Jawa. Tembang ini diajarkan kepada anak-anak SD di Jawa. Harap maklum, Kalijaga membuat tembang-tembangnya dalam bahasa Jawa. Nah, yang akan dikupas dalam cerita-cerita berikutnya adalah ajaran Sunan Kalijogo. Ajaran tentang makrifat dan sangkan paran atau asal dan kembalinya manusia yang berupa tembang-tembang. Meski Syekh Siti Jenar dan Sunan Kalijogo sama-sama mengajarkan makrifat, namun caranya berbeda. Syekh Siti Jenar lebih menitik beratkan pada olah batin untuk pencapaian diri sejati, sedangkan Sunan Kalijogo lebih memfokuskan pengamalan praktis kehidupan sehari-hari. Sedangkan Sunan Kalijogo lebih memfokuskan pengamalan praktis kehidupan sehari-hari orang Jawa dalam memahami sangkan paran. Baik Syekh Siti Jenar maupun Sunan Kalijogo, keduanya sama-sama mengajarkan paham manunggaling Kawula Gusti, sama-sama mengajarkan pencapaian menunggalnya hamba dengan Tuhan Yang Maha Esa. Yang berbeda adalah caranya.